Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 28 September 2023, Pekan Biasa ke-25. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Hagai, bab 1 ayat 1-8, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 7-9. Allah dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan bangsa Israel, terutama pemimpin dalam kepemerintahan, yakni Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan juga pemimpin agama, yakni Yosua bin Yosadak, imam besar pada saat itu. Melalui Nabi Hagai, Allah mengingatkan pimpinan baik dalam kepemerintahan Zerubabel maupun dalam kehidupan beragama Yosua akan tingkah laku bangsa Israel yang lebih mementingkan kehidupan dirinya sendiri, yang lebih mementingkan hal-hal yang berkenan dengan rumahnya sendiri, membangun rumahnya dengan baik, sementara hal-hal yang menyangkut imannya, yang menyangkut Allah, termasuk rumah Allah, diabaikan, dibiarkan tetap dalam reruntuhan. Rupanya Allah dalam tanda petik cukup kecewa dengan bangsa Israel yang seperti itu, yang tidak peduli dengan rumah Tuhan yang masih dalam reruntuhan saat itu. Dan Allah menegaskan, ini penting digarisbawahi, Allah menegaskan bahwa ketika mereka tidak peduli dengan rumah Tuhan atau tidak peduli dengan Tuhan, dengan Allah, maka apapun yang mereka kerjakan tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Atau dalam bahasa bacaan yang pertama hari ini, Allah menegaskan demikian. Kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja, tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ini bahasa simbolis yang mau mengungkapkan seperti apapun mereka bekerja, berkarya untuk dirinya sendiri, hasilnya nihil. Bayangkan uang yang mereka peroleh, tetapi seakan mereka meletakkan uang yang mereka peroleh itu dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya tidak ada hasilnya. Saudari dan saudara terkasih, dengan kata lain, Allah melalui Nabi Hagai mengingatkan bangsa Israel saat itu bahwa ketika mereka mengabaikan Tuhan, maka mereka tidak akan meraih hidup pada tingkat, pada level yang lebih tinggi, yang lebih sejahtera, yang lebih baik. Usaha dan karya mereka tidak akan berhasil karena Tuhan Allah mereka tidak memberkati karya-karya mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira teguran yang sama dari Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Hagai sangat relevan juga untuk kehidupan kita saat ini. Seringkali dalam kehidupan kita saat ini, kita tahu bahwa kita ini tidak saja manusia yang biasa, tetapi kita ini adalah manusia beriman, manusia yang beragama. Tetapi banyak kali unsur agama, unsur iman itu kita abaikan. Kita lebih mementingkan hal-hal yang menyangkut kehidupan duniawi kita.
Kita lebih berpikir tentang kehidupan kita dan kurang terlalu peduli dengan hal-hal yang berkenaan dengan Tuhan. Maka teguran kepada bangsa Israel oleh Allah melalui Nabi Hagai. Itu menjadi teguran juga bagi kita saat ini. Supaya kita menyadari bahwa kalau kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita usahakan, pekerjaan-pekerjaan kita, upaya-upaya kita, apa saja itu, tidak akan pernah membawa hasil yang memuaskan. Akhirnya kita hanya begitu-begitu saja. Kita bekerja, pergi pagi-pagi, pulang larut malam. Tetapi hasilnya nihil. Karena kita memang terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri dan mengabaikan berkat Tuhan. Bahkan kita mengabaikan urusan-urusan yang berkenaan dengan Tuhan. Hanya karena kita mau mementingkan apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini, saat ini, dan di sini, di dunia ini. Saudari dan saudara yang terkasih, wajar saja bahwa kita hidup untuk diri kita, untuk saat ini, di dunia ini. Tetapi kalau karena itu kita lalu mengabaikan Tuhan sendiri, mengabaikan urusan-urusan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan dengan Tuhan, maka Tuhan pasti juga tidak akan berkenan memberkati semua pekerjaan kita. Kalau Tuhan tidak memberkati pekerjaan kita, maka pekerjaan-pekerjaan kita itu tidak akan pernah membawa hasil yang optimal, yang maksimal. Ada hasil juga, tetapi hasilnya begitu-begitu saja. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita boleh sibuk dengan apa yang berguna untuk hidup kita hari ini, di sini, karena kita adalah manusia. Tetapi jangan pernah mengabaikan urusan dengan Tuhan. Sementara dalam bacaan Injil hari ini, tampil seorang yang penasaran ketika mendengar banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Herodes. Dia penasaran. Apa yang dilakukan oleh Yesus dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dengan apa yang dilakukan Yesus secara luar biasa. Informasi itu juga sampai ke telinga Herodes. Dan Herodes yang penasaran bertanya, siapakah itu? Macam-macam. Ada yang mengatakan Yohanes bangkit kembali. Tapi untuk Herodes, Yohanes itu dia berpikir, kan sudah dipenggal kepalanya. Bagaimana bisa hidup kembali? Nah, karena penasaran itu, maka Herodes ingin berusaha bertemu dengan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, penasaran menjadi alasan Herodes mau bertemu dengan Yesus. Banyak hal dalam keseharian kita, baik yang berkenaan dengan kehidupan beriman kita, maupun dalam kehidupan sosial kita. Seringkali ada banyak hal yang membuat kita penasaran. Ada banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya, apa itu? Atau bagaimana itu? Tetapi apakah penasaran yang ada dalam diri kita lalu mendorong kita untuk melihat lebih jauh, mengeksplor lebih jauh tentang apa yang membuat kita menjadi penasaran? Atau kita biarkan begitu saja? Saudari dan saudara yang terkasih, kita mesti banyak kali mengeksplor apa yang membuat kita tidak mengerti. Dalam kehidupan beriman misalnya, kita mesti menggali lebih dalam untuk mengetahui lebih dalam juga hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya. Atau dalam bahasa saya tadi, yang membuat kita penasaran. Banyak hal juga kan yang membuat kita penasaran. Ini sebenarnya apa sih? Termasuk dalam kehidupan beriman.
Tidak semua hal atau belum semua hal kita ketahui. Dan membuat kita menimbulkan penasaran. Tapi apakah penasaran itu sekali lagi? Apakah penasaran itu lalu membuat kita melangkah lebih jauh, menggali lebih jauh? Seperti Herodes. Kita kenal Herodes sebagai seorang yang kejam. Tetapi ada sisi positifnya. Bagaimana penasaran ketika dia mendengar tentang hal-hal yang dilakukan oleh seseorang, mendorong dia untuk bertemu dengan Yesus. Tuhan memberkati.